Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Jati Dharma bisa kembali menyapa Anda, para pemirsa. Ada alumni Smadabaya, ada masyarakat umum, atau juga aktivitas akademika dari Smadabaya dimanapun Anda berada. Senang sekali nih saya bisa kembali mengulik-ngulik alumni-alumni terbaik dari SMA Negeri 2 Surabaya, Jawa Timur. Nah, kali ini saat ini saya berkesempatan ngobrol asik seputar alumni dengan Bapak Lasmono. Pak Lasmono ini adalah alumni Smadabaya tahun 69, sudah lama sekali, dan kebetulan beliau ini adalah sekaligus juga pernah menjadi guru di Smada. Wah, luar biasa ya. Dulu pernah sekolah di Smada, kemudian tergerak, terpanggil, akhirnya menjadi pengajar Smadabaya. Ini adalah pasti ceritanya menarik sekali. Nanti kita coba ngobrol langsung sama Pak Lasmono yang sudah hadir bersama kita pada kali ini. Assalamualaikum Pak Lasmono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Lasmono? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, ini lagi suasananya masih Lebaran, ada acara apa, Pak? Oh, nggak ada acara apa-apa, cuman ya gimana ya, pandemi semuanya nggak bisa keluar. Pandemi ya, tetap di Iya, rumah aja ya. tetap di rumah aja mengingat usia rawan. Oke. Tapi udah vaksin, Pak? Oh, sudah, alhamdulillah. Saya Alhamdulillah. sudah vaksin yang kedua. Vaksin pertama itu Maret, Oh, Maret. Ya. tanggal 24, 24 Februari, 24 Maret vaksin yang kedua. Kedua. Wah, yang penting sih sudah vaksin, karena kalau katanya yang ahli, vaksin ini bisa mengurangi risiko kita untuk sesuatu yang lebih berat gitu, Pak ya. Jadi semoga sudah vaksin 2 kali, terus protokol kesehatannya juga diterapkan, moga-moga Pak Lasmono dan juga keluarga selalu sehat, gitu ya, Pak ya. Pak Lasmono, ini saya sama Jati, kita ngobrol-ngobrol asik nih Pak seputar alumni. Kan tadi saya sudah bilang, Pak Lasmono ini alumni sekaligus juga pernah menjadi guru di Smadabaya. Saya pengen ngulik-ngulik nih kisah hidup, agak ngulang gitu ya Pak ya, mengulang masa-masa zaman dahulu. Kita mulai dari awal dulu nih Pak, waktu masa-masa kecil, karena sebenarnya kita pengen tahu gitu, seorang Pak Lasmono pernah sekolah di Smada, kemudian juga akhirnya mengabdikan diri sebagai guru di Smadabaya. Waktu masa kecilnya seperti apa sih Pak? Apakah dulu itu memang sudah bercita-cita menjadi guru? Nggak ada terbayang sama sekali. Jadi cita-cita guru nggak ada terbayang sama sekali. Saya sekolah itu SR ya dulu. Belum Oh iya, sekolah rakyat ya. SR 6 tahun di Surabaya, di Karanggayan, Jalan Pasar Keling itu. Kemudian SMP-nya SMP siang, SMP PGRI di SMP 9. Waktu SMP itu sempat sekolah saya diundur setengah tahun. Karena? Biasanya tahun 65, karena G30S. Pemberontakan? Ya, jadi sekolah saya SMP itu 3,5 tahun. Jadi vakum setengah tahun, kemudian baru siang tahun 66. 66 itu masuk ke SMA 2. Mulai 66 sampai dengan 69. Jadi dulu periodenya kan 69, 70, 68, 69, 69, 70 itu. Pertengahan. Pak Lasmono, tadi kan Bapak bilang nggak kepikiran sama sekali untuk jadi guru. Dulu apa cita-citanya? Saya dulu cita-citanya seperti mendiang almarhum ayah saya. Saya ingin menjadi pegawai, dulu PJKA ya, dulu DKA ya. Kereta api. Oh ya, PJK. Ya. Perusahaan Jawatan Kereta Api ya. Ingin seperti almarhum ayah saya, karena apa? Ayah saya dapat rumah, kan pegawai DKA kan dapat rumah dulu. Wah, saya beli rumah, nanti kalau jadi pegawai kereta api kan dapat rumah. Nah, tapi kakak saya pertama itu Pak Kusmen. Pak Kusmen itu kakak saya pertama, itu sudah menjadi guru di SMA 2. Oh, oke. Nah, setelah saya lulus SMA itu daftar kemana-mana
gagal, akhirnya daftar di IKIP diterima, ya sudah jalurnya ke situ. Oh gitu. Ya bukan terpaksa karena memang kakak saya juga mendorong Pak Kusmen itu. Sudahlah, nggak usah kemana-mana. Di IKIP aja satu buku, karena kakak saya jurusan kimia, saya juga mengambil jurusan kimia, sehingga biaya nggak terlalu banyak yang dikeluarkan, bukunya tetap sama, ya itulah akhirnya saya masuk ke dulu IKIP ya. IKIP. Nah, Pak, kalau tadi kan bisa dibilang apa ya, tanda kutip dipengaruhi gitu ya oleh kakak untuk udah ambil kimia aja, udah masuk IKIP aja. Tapi kalau dari orang tua, ketika masa sekolah dari mulai kecil di SR, kemudian di SMP, itu seperti apa Pak? Apakah pernah dituntut bahwa harus sekolah yang benar, harus belajar yang benar, atau seperti apa sih kalau dulu tuh, Oh Pak iya, Asmono? jadi ayah saya itu mendidik saya itu begini, harus rajin belajar, karena jangankan kamu yang nanti hanya lulusan SD misalnya, lulusan yang sarjana pun dulu banyak yang mencari kerja sulit. Apalagi kalau kamu nggak mau belajar yang baik. Nah itulah dari dorongan itu. Saya itu 11 berkeluarga. Oke. 11, saya anak nomor 7. Kakak saya nomor 1, Pak Kusmin. Jadi semuanya sama. Semuanya sama. Jadi artinya kalau ayah saya itu mendidik ya seperti itu. Jadi jangankan kamu hanya lulusan SMP kalau nggak mau sekolah. Yang sarjana itu masih sulit mencari pekerjaan. Nah itulah. Dari dorongan itu saya maka terus mencoba untuk mencari jati diri akhirnya masuk di IKIP itu. Tapi mengalami masa-masa sulit nggak Pak? Maksudnya itu 11 bersaudara itu begitu besar gitu ya. Terus kemudian pasti pembiayaan pasti akan ada kesulitan di masa itu. Nah itu apa? Bisa cerita Pak, seperti apa sih perjuangannya belajar dulu? Misalkan kalau sekarang kan gampang ya Pak, cari buku gampang, ada internet. Kalau zaman dulu kan harus buku, harus ke sekolah gitu. Iya betul. Apalagi mungkin zaman gitu mungkin listrik masih mati nyala jangan-jangan. Kayak gimana Pak? Cerita sedikit dong Pak. Kalau mengenai belajar itu memang sekarang itu zamannya anak yang serba enak ya, serba instan. Kalau dulu itu, aduh, belajar itu dari buku-buku dari bekas kakak. Dari bekas kakak. Jadi dari bekas kakak diturunkan ke adiknya. Nggak mungkin lah seperti pegawai DKA seperti ayah saya itu membeli buku di toko. Paling buku-buku bekas. Kadang-kadang ke pasar turi, ke jalan apa itu dulu mencari buku, atau di Belauran, di pasar Belauran mencari buku-buku bekas. Buku bekas, kalau zaman dulu itu buku tidak pernah ganti-ganti masalahnya. Beda dengan sekarang ya. Kalau dulu kan tahun berapa aja dipakai masih bagus. Jadi ya begitulah seorang ayah yang membesarkan 11 keluarga, 11. Jadi alhamdulillah semuanya lulus dengan sesuai dengan permintaan ayah. Jadi janganlah seperti ayah yang hanya lulusan SMP. Kamu harus lebih tinggi daripada ayah. Itu akhirnya semuanya bisa mencapai apa yang diinginkan oleh orang tua, walaupun dengan keterbatasan waktu itu ya. Jadi tidak semudah sekarang lah. Tidak mudah sekarang. Kalau sekarang wah fotokopi gampang. Sekarang kalau zaman dulu membuat turunan aja mengetik sendiri. Oh harus tulis sendiri ya? Iya. Saya mau membuat turunan akte kelahirannya mengetik sendiri. Nggak ada zaman sekarang kan cuma sekejap aja di fotokopi jadi. Nah itulah. Luar biasa ya. Oke. Kalau zaman dulu sekolah itu tidak. Artinya kalau buku ya, saya ingat buku itu berjenjang terus dari kakak-kakak itu dipakai masih eksis. Tapi kalau saya melihat buku yang tahun kemarin dengan sekarang cetakannya sudah berubah. Nah itulah bedanya. Jadi diuntungkan ya orang tua kita dulu diuntungkan dengan acara seperti itu.
Belum lagi kalau misalkan anak sekarang meskipun secara kurikulum sama, secara cetakan sama, kadang-kadang suka malu ya Pak kalau pakai buku bekas ya kan. Nah, Nah, itu. itu tuh sebenarnya harusnya banyak sekali disyukuri oleh teman-teman semua yang sekarang mungkin masih sekolah Kalau atau waktu juga saya SR itu buku itu baru saya miliki, buku menulis di buku itu baru terjadi pada kelas 4 kalau nggak salah. Kelas 1, 2, 3 itu nggak ada nulis di buku, disabak dulu. oh ya, Sabak. tabak ya. Ya, sekarang jadi diperbarui jadi notebook itu. Nah, Sekarang itu dicanggih apa jadi ya? notebook ya. Ya. Dulu menulis di buku pakai pensil itu baru ada sekitar kelas 4 kalau nggak salah. Oh ini, Baru jadi ada. kadang-kadang anak sekarang ini nggak tahu betapa sulitnya masa-masa dulu gitu Pak ya. Nah, Jadi terkadang betul. kurang bersyukur jadinya ketika Betul. melihat banyaknya persaingan atau apa karena memang ini zamannya sudah sangat-sangat mudah. Iya. Jadi harusnya Tapi jauh kalau lebih kita baik nggak lagi. mau mengikuti kemajuan ya ya apa Enggak lah. caranya kita harus mengikuti saja. Oh. Nah, Pak Lasmono, kita geser sekarang waktu masa sekolah di Smada sebagai Pak Lasmono sebagai murid Smada. Itu seperti apa sih Pak masa-masa SMA kan banyak yang bilang masa-masa SMA adalah masa Wah, terindah. masa-masa SMA itu adalah masa yang paling indah Gimana Pak karena indahnya Pak? tidak ada reuni SD, reuni SMP, yang ada reuni SMA. Gitu ya? Saya terakhir reuni SMA kemarin reuni emas itu tahun 2019 kemarin Oke. di Hotel Kampi itu masih bisa mendatangkan hampir 100 alumni. Wow. Reuni emas saya 80 berapa itu. Jadi masa-masa di SMA itu masa yang betul-betul paling indah. Indahnya seperti apa Pak? Wah, Badung indahnya kah? bukan main. Atau anak alim? Atau seperti apa Pak Lasmono ini? Enggak, artinya begini. Kalau masa SMA itu untuk saya ya, masa pertama kali pakai celana panjang. Hmm. Bahkan ada 1, 2 dulu pada masuk hari pertama itu masih ada yang pakai celana pendek. Oh. Ya. Jadi masa SMA itu masa pertama kali kita pakai celana panjang. Dan disitulah kita berbaur dari beberapa SMP. Mungkin SMP yang seperti saya ini hanya 1, 2 anak aja yang dari swasta. Yang lainnya dari SMP negeri. Tapi nggak ada perbedaan sama sekali. Zaman dulu pertama kali masuk di SMA 2 itu namanya peluncuan. Peluncuan ya. Jadi apa ospek apa. Itu satu komplek. Oh, gabung. Gabung SMA 1, 2, 5, 9 gabung. Terus kegiatan SKIW dulu nama apa ya? Untuk kalau sekarang itu untuk kelompok Islam itu ada SKIW, kemudian wah pokoknya satu dengan yang lain SMA itu dulu antara SMA 2 dengan SMA 5 itu masih ada jalan tengah itu yang sekarang jadi masjid. Oh ya. Dengan satu SMA 2 itu 2 kelas ada di SMA 1. Jadi kalau kita masuk pintu gerbang, itu sebelah kanan itu 2 kelas itu masih miliknya SMA 2. Jadi kelas 1, 2, 1, 1 di sana, kelas 1, 3, 1, 4 baru di SMA 2. Oh gitu. Ya, jadi dulu nggak ada istilahnya kelas 1 SMA dengan yang lain. Jadi guyup ya. Guyup. Nah, waktu di SMA, kan SMA 2 itu termasuk favorit ya Pak ya? Itu apa aja Pak yang didapatkan ketika masa sekolah SMA itu Pak? Wah, banyak sekali. Jadi SMA itu, kalau saya pikir SMA itu pelajaran yang paling baru, yang pertama kali yang paling baru yang saya peroleh di SMA itu adalah pelajaran kimia. Kimia. Karena SMP kan belum ada. Ya, fisika sama biologi ya. Ya, biologi. Jadi fisika sama pesawat. Pesawat itu apa ya, mekanika ya. Sama stereo. Nah, itu pelajaran-pelajaran baru itu yang membuat betul-betul apa ya, kalau namanya pelajaran baru itu puisi ilmu anyar nah, itu.
Tapi langsung jatuh cinta sama kimia Pak waktu itu Pak? Belum, belum ada sama. Saya kelas 1 itu, waduh, namanya kimia sulit. Memang pelajaran kimia itu memang pelajaran yang paling tidak disukai karena sulit. Nah, terus begitu kelas 2 itu, nah saya baru kelas 2 itu baru senang kimia itu di kelas 2 itu. Setelah ada penjurusan ya. Oke. Ada penjurusan. Dulu kan kelas 1 masih campur, terus kelas 2 baru dijuruskan ke PAL, PAS, dan SOS. Nah, itu baru di PAL itulah baru saya mencoba untuk ya menyenangi karena pelajaran itu satu-satunya yang agak lebih mudah dibandingkan dengan matematik, fisika itu. Kalau kimia kan masih ada yang harus dihafal. Jadi nggak ngitung semua ya? Ya, tidak menghitung semua. Dan guru-gurunya juga, guru-guru SMA 2 itu alhamdulillah enak-enak sekali. Seperti Pak Harto Kamarwan, almarhum. Kemudian bahasa Inggrisnya Pak Wikiabdi itu, waduh enak sekali. Kemudian fisikanya Pak Harun, Pak Umar. Itu semua guru-guru SMA 2 itu waktu saya masuk menjadi guru juga menjadi teman. Oh, masih bertugas. Masih bertugas. Pak Marga ini juga kepala sekolah masih bertugas. Jadi kenangan di SMA itu betul-betul masa yang paling indah. Oke. Nah, kemudian akhirnya mulai tertarik dengan kimia gitu, Pak ya. Nah, tadi kan sempat sedikit disinggung di depan tadi bahwa Pak Lasmono itu masuk IKIP karena setelah mencoba ke sejumlah tempat tapi tidak lolos, akhirnya diarahkan oleh kakak untuk masuk ke IKIP aja dan juga sekarang ke kimia. Nah, waktu itu sempat nggak kepikiran untuk jurusan lain gitu, Pak? Oh enggak, waktu itu enggak bisa. Jadi harus ada satu tes saja, satu jurusan aja di Oh. FKIE, Hmm. ya, Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta. Itu masuk ke situ, pilih jurusan tesnya itu. Jadi hanya satu. Jadi satu, ya sudah ini aja. Karena saya pikir ya betul kakak saya, kamu kalau fakultas itu biayanya mahal, buku-bukunya mahal. Ini kalau saya kan buku dari saya lebih enak belajarnya, nggak usah beli buku, toh dosen-dosennya juga masih tetap sama. Kita akhirnya saya masuk ke situ. Oke. Nah, ketika sudah akhirnya menjadi seorang guru dan kembali ke alma mater sendiri SMA Negeri 2 Surabaya, itu seperti apa, Pak? Pertama kalinya pasti nggak asing ya, karena kan masih seperti itu suasananya. Bahkan ketemu sama guru-guru yang dulu ngajar Bapak gitu Iya, ya. jadi pertama kali masuk SMA 2 itu juga canggung. Ini dulu guru saya, tapi Oh, sekarang menjadi teman kan gitu ya. Tapi bapak-bapak guru yang senior-senior itu betul-betul membina saya itu, alhamdulillah tuh. Kamu nggak usah takut sama saya, karena sekarang bukan gurumu lagi, tapi teman saya sendiri itu Pak Harto yang bilang gitu, Pak Harto Kamarwan. hmm. Nggak usah takut, ini semua teman. Walaupun kamu belum menjadi pegawai negeri, masih menjadi apa ya istilahnya dulu calon pegawai ya waktu itu tahun 70. Saya pertama kali nggak di kelas. Saya pertama kali itu tidak di kelas, tapi saya tahun pertama itu di laboratorium. Jadi Oke. ya membimbing anak-anak praktikum. Terus dan saya selama di SMA 2, saya sekolah di SMA 2 tidak pernah diajar sama sekali sama kakak saya. Saya Oh, diajar oleh Pak Winarno almarhum. Dan saya les kimia juga di guru SMA 5, Bu Mardiah. Sama Bu kenapa nggak kakak sendiri, Pak? Jadi ya, wah, saya dengan kakak saya itu ya bukan takut ya, karena segan. Ah. Jadi kalau minta tolong ini menjawabkan gini takut. Takutnya nanti mau ini gak iso. Nah, akhirnya saya les itu tidak di Pak Kusmen, saya les di Bu Mardiah, itu tetangganya depan teman saya itu. Ada Karena di Artinya sama 5.
Karena kalau orang lain nggak mungkin ngomelin ya, Pak. Iya. Nah, Kalau itulah kakak sendiri bisa ngomel-ngomel. akhirnya ditanya, "Loh, kamu tuh kok dititipkan sini sama kakakmu?" "Ya, Bu, saya nanti kalau tanya dimarahin, tanya sama Bumar ya biar ini lebih enak." Karena Bumar itu punya adik yang seangkatan dengan saya. Ya, Oke. jadi kalau main ya main sama adiknya Bumar, saya les sekali di adiknya. Oke. Pak Lasmono, kan suka kimia mulai dari kelas 2, kemudian akhirnya sekolah di kuliahnya ngambil jurusan kimia. Gimana sih Pak pendapat Pak Lasmono dari melihat kimia itu? Kalau saya dulu pertama awalnya tuh sempat suka waktu kelas 1 sama kimia. Tapi habis itu tiba-tiba kayak kok kayak nggak bisa ngikutin ya. Otaknya anak sos, jadinya Ya, kayaknya nggak nyampe. jadi gini, kadang-kadang kita itu agak sedikit kurang pengertian ya. Seperti dulu saya pikirnya kimia itu, wow, iso nggak sabun, iso nggak ini ya itu. Ternyata di kimia di SMA itu pure chemistry, jadi kimia yang bukan untuk applied. Jadi pembelajaran kimia yang murni. Lain dengan SMK ya, buat sabun, terus buat tempe. Itu kalau di kimia di SMA itu kan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan yang lebih tinggi, tidak untuk bekerja. Jadi applied-nya sama sekali tidak ada di sana. Jadi kadang-kadang kan, oh, guru kimia nggak bisa apa-apa. Nah, kan kadang-kadang pendapat kita itu harus kita maklumi bahwa nggak ada pelajaran di SMA membuat sabun. Itu kecuali pembelajaran keterampilan ya. Keterampilan itu di luar. Kalau di kimia yang diajarkan di SMA itu sebenarnya pure chemistry. Jadi yang nantinya akan digunakan pada perguruan tinggi. Wah, memang nggak suka. Memang saya pertama kali kimia, waduh, angel ya apalan. Makanya guru kimia biasanya dibencani ya, wah, iki romusai roman muka sadis. Gitu ya. Emang Pak Lasmono pernah ada Pak murid yang ngaku gitu, saya dulu benci banget sama Pak Lasmono. Ada, ada. Murid saya yang ketemu saya waktu saya di Jakarta, dia di salah satu BUMN, itu dia sujud sama saya. Waktu ketemu waktu itu saya jalan-jalan di Casablanca kalau nggak salah. Kalau semua ya, dia sujud langsung. Pak, saya dulu adalah murid yang paling benci sama Pak Lasmono. Saya yang paling nggak suka sama pelajaran Pak Lasmono. Tapi sekarang begitu saya perguruan tinggi itu kena kimia itu saya ingat sama Pak Lasmono sampai sekarang itu. Akhirnya dia lulus engineer tapi nggak dipakai engineer, ada di BUMN. Nah, itulah. Dia ngaku, betul-betul ngaku. Saya paling benci dia Pak Lasmono itu. Kalau kita Pak Lasmono datang, mudah-mudahan cepet bel gitu ya. Tapi dia nilainya nggak jelek. Oh, nilainya nggak pernah jelek ya? Iya. Dia nilainya nggak jelek Pak. Karena kalau mau ada ulangan Pak Lasmono, saya betul-betul belajar. Walaupun guru ini saya benci ya. Nah, itu akhirnya dia ketemu saya itu. Saya malah nggak ngerti kalau dia itu benci sama saya. Karena di kelas biasa aja ya Pak ya? Iya. Memang ya itu resikonya guru kimia di situ. Dibenci muridnya. Tapi moral story-nya, saya sih setuju dengan muridnya Bapak tadi, bahwa ketika kita nggak terlalu suka, nggak tahu itu sama yang mengajar atau sama materinya, justru seharusnya kita justru belajarnya harus lebih giat, karena biar jangan sampai ngulang, gitu ya Pak ya? Setuju Pak? Saya tuh dulu, waktu kuliah, saya sama pengantar ilmu ekonomi, karena saya FISIP, pengantar ilmu ekonomi. Di situ saya itu gimana caranya jangan sampai ngulang, minimal CC deh, pokoknya lulus, karena saya nggak terlalu, saya pusing, saya ngikutin materi itu susah banget. Ini salah dia ngajar, dosennya, apa materinya, atau otak saya, tapi saya berusaha gimana caranya waktu ujian, belajar mati-matian, biar minimal C.
biar lulus. Karena kalau ngulang lagi, ketemu lagi gitu Pak ya, makin benci lagi ya. Iya. Ada cerita lain nggak Pak yang menarik? Tadi dibenci oleh murid. Ada nggak misalkan ada anak yang sulit sekali menerima, terus akhirnya Pak Lasmono harus berjuang ekstra untuk menjelaskan kimia Oh kepada ada. Keponakan saya sendiri malah. keponakan sendiri. Iya, keponakan saya sendiri. Itu sampai di rumah, terus di sekolah. Sampai teman-teman saya gini kan waktu saya mengajar. Nah aku mulang, ya, nek gak ngerti takono, pumpung burung mati. Sing mulai burung mati, nek mati kan takon apa. Ya sampai gitu loh. Karena memang apa ya, menjelaskannya sulit. Kalau di apa di kursus-kursus yang lain kan ada sampai bilang, oh enak les yang coba lebih gampang kayak bimbingan tes saja. Padahal bimbingan tes itu kan tidak menurunkan rumusnya. Rumusnya kan tidak diturunkan sedikit. Pokoknya rumusnya ini, buper ini. Tekon diasalnya kan nggak ngerti. Kalau kita di SMA kan harus apa ya? Itu diturunkan ilmu itu, apa rumus itu sampai detail. Wah akhirnya ketemu ini. Nah itu ponakan saya sendiri sampai judek ya. Akhirnya yang ngerti. Saya nggak mau mempelajari. Dia tanya di rumah, nggak mau saya jelaskan di rumah. Nang kelas. Sedikit jelas duduk kontok sih nggak ngerti. Pasti konco-koncomu ya akhirnya nggak ngerti. Oh iya, jadi benchmark ya? Iya Pak D. Ya mana tak jelas kemana. Dan juga gitu. Saya juga namanya manusia ya. Kadang-kadang ngajar itu kan ya ono keliru nih. Nah itu saya juga harus minta maaf pada anak. Sorry. Iki wing yang sing keliru aku. Nah, rumusnya ini mestinya plus bukan min. Ya. Jadi tolong diralat. Ya itu kan tadi Pak Lasmono ingat pernah memberikan satu informasi salah sama Pak Lasmono diralat. Tapi pernah nggak Pak misalnya ditegur sama murid atau mungkin sama kolega atau maksud guru yang lain kayak gitu? Pernah nggak Pak ditegur kayak gitu? Pernah ditegur sama murid. Pak, oh sama murid. Nah, itu ada anak pintar waktu. Itu kok bisa min Pak, nggak plus. Terus saya coba menurut Jadi nggak masalah Pak ditegur gitu? Oh nggak masalah. Kalau saya memang namanya uang murid ya. Karena kan kita tahu ya Pak ya, ada kadang-kadang yang ego memang nggak mau. Ya, berasa bahwa ya saya kan gurunya gitu. Kalau saya enggak sama wong guru itu tahu lebih dulu kok. Sebetulnya guru itu tahu lebih dulu. Kalau murid belajar sama-sama guru mungkin bareng aku. Nah itu kan tahu lebih dulu daripada murid. Kepintarannya kan hampir sama. Murid baru aku perlu didik yang tak tujuh ya. Kalau sudah tahu sama-sama tahunya kan sama ilmunya. Betul. Gitu. Nah ini yang harus kita ingat gitu ya. Sebagai manusia kadang-kadang kita itu merasa kalau sudah tahu, sudah punya pengetahuan, merasa bahwa kita yang paling jago gitu Pak ya. Ternyata ketika orang lain itu belajarnya di waktu yang sama, bisa jadi dia yang lebih jago dari kita gitu Pak ya. Jadi apapun ilmunya, apapun jadi kalau prinsip saya guru itu hanya tahu lebih dulu lah. Hanya tahu lebih dulu, betul. Kalau kita sudah memberikan ilmu yang bocah-bocah ke anak-anak, ya akhirnya kalau dia tahu, saya juga tahu kan sama ilmunya. Iya, akhirnya tahu ya. Iya, kan nggak mungkin akan wong guru itu sebatasnya sampai situ. Murid ini belajar terus sampai ono sing dadi profesor seperti Riananto yang saya beberapa kali diundang murid itu jadi guru besar. Guru ini tetap yang SMA ini kan. Ilmunya tetap itu, nggak ada yang diberikan lagi. Kalau dia kan menuntut terus. Terus ya. Nah, itu prinsip itu saya pakai, Pak. Guru itu sebetulnya tahu lebih dulu daripada murid. Menarik tuh bahwa semuanya itu sama. Kalau misalkan belajarnya sama, waktunya sama, ya akan equal. Tapi kalau ini cuma gara-gara lebih dulu gitu ya, nggak boleh sombong berarti. Pak, kalau misal waktu jadi guru gitu kan ketemu banyak anak-anak macam-macam gitu ya Pak. Pernah nggak sih Pak ada yang ngajak ngobrol, misalnya Bapak perhatian sama satu ini kayaknya
perlu perhatian yang lebih kayak gitu. Pernah nggak Pak ngajak ngobrol salah satu murid gara-gara Bapak ngerasa bahwa ini anak pasti ada yang salah nih. Jadi gini, saya ngajar yang Lamongan ya, minggu ini, kemarin juga. Terus saya mencoba mendekati. Ternyata itu adalah problem di rumah. Oh, ada di rumah. Problem di rumah di bawah sekolah. Oh, ada problem di rumah di bawah sekolah, kayaknya nggak konsen. Itu sering kalau terjadi seperti itu. Apalagi kalau pelajaran ekstra kan biasanya kelihatan anak itu menerimanya itu legowo dengan menerimanya itu hanya pintas saja kan kelihatan. Jadi kalau biasanya anak-anak yang ada problem di luar sekolah lah, itu nggak begitu mantap menerimanya. Wong sing mantap menerimanya si angel aplikasinya kok, ya kan? Kimia itu dan tambah lagi sekarang istilah kimia itu dipakai chemistry kan. Chemistry ini nggak cocok tuh dalam hati saya itu kimia ini nggak cocok nanti. Chemistry-nya nggak cocok. Chemistry. Saya kimia gitu ini yang malah nggak ngerti. Jadi melebar ya, nggak cuma eksak, tapi jadi ilmu komunikasi pun kalau nggak ada chemistry-nya. Oh, chemistry-nya nggak masuk. Chemistry luar biasa. Nah, Pak Lasmono, pernah nggak sih Pak, misalkan waktu SMA itu kan pasti kan ada teman yang badung, ada teman yang berprestasi ya. Terus kemudian pasti kan Bapak kan melihat bahwa oh anak-anak itu modelnya begini gitu. Nah, ketika mengajar itu menerapkan mengingat-ingat zaman dulu gitu nggak? Maksudnya? Oh iya. Itu kan sulit kan? Jadi apa yang terjadi di SMA dulu, waktu saya ngajar itu kelihatan semua. Jadi seperti saya dulu kan bukan anak yang meneng ya, anak itu kan ada juga pernah ngerpek juga. Ya, bagaimana cara ngerpeknya itu? Nah, itu ilmu itu masuk lagi ke saya. Oh, arek iki arep ngerpek kelihatan. Arep ngerpek itu mesti ndelokno gurune terus saya. Oh. Itu setelah saya jadi guru itu saya perhatikan, oh ya saya biarkan aja lah. Loh gitu, nggak ditegur, nggak dicegah gitu Pak? Oh ya, saya biarkan dulu. Nanti kalau sudah, saya tidak pernah menegur anak langsung pada saat ulang. Jadi anak ini saya panggil setelah ulang. Kenapa? Itu menjadi memarahi anak di depannya teman-temannya itu kan juga anak itu menjadi gimana ya? Akhirnya, ngerpek ketemuan lah kan. Jangan sampai seperti itu. Kalau saya, menurut saya ya. Jadi anaknya habis ngerpek, ya ketahuan saya pegang gitu sudah saya masukkan lagi bukunya, sudah tidak ada apa-apa. Nanti kapan itu saya panggil, jangan lagi gitu ya. Nanti kalau langsung dimarahi pada saat ulangan itu, waduh, anak itu pasti down. Pasti lebih membenci Lasmono lagi daripada yang tadinya nggak benci, saya tambah benci mana. Jadi ilmu-ilmu dulu kenakalan di SMA itu kelihatan. Saya dulu sering ini berarti arek ini. Pokoknya nek arep ngerpek mesti kan gurunya didorong terus. Saya dulu kan malu ngerpek kan melihat pola tingkahnya guru. Tak ketok bareng. Saya juga ilmu itu ya karena saya pernah mengalami. Betul. Nah itu lain lagi kalau guru itu asalnya dari anak yang pinter. Pinter yang nggak pernah apa-apa lah, beda lah. Kalau guru asalnya dari seperti saya yang anak yang nggak pinter, ya pokoknya anak yang bisa ya. Jadi kenakalan, tapi kenakalan sekarang dengan kenakalan dulu itu beda. Bedanya gimana Pak? Beda kalau kenakalan sekarang itu kenakalan yang sudah terkontaminasi dengan segala sesuatu. Kalau kenakalan yang dulu itu kenakalan pure anak nakal. Ya. Karena masih emang anak-anak gitu ya? Iya, masih dikategorikan anak-anak. Sekarang kan sudah terkontaminasi dengan lingkungan dan sebagainya. Dulu itu saya itu pernah bolos satu kelas. Bayangkan, mana nakal itu ya.
Satu kelas, Zamannya Pak? Serius? lakinya. Oh, Karena anak laki-lakinya itu banyak yang pakai DKA. Dulu kan ada free itu tiket. Waktu ke Jakarta. Oh. Satu anak bawa teman yang lain naik kereta api, kan nggak bayar. Saya membawa teman saya satu, saya aku adik saya dan kakak saya kan bisa mendapat 3 kartu. Sampai di Jakarta ingin melihat namanya ulang tahun Jakarta. Sampai di sana kereta apinya terlambat, akhirnya oleh si yang kita jujuk itu rumahnya itu, nggak usah pulang nak, nanti aja lihat Jakarta Fair 5 hari lagi kan lebih enak, nanti kita antar. Jadi bolos 5 hari. 5 hari. Akhirnya yang tadinya itu hanya separuh kelas, anak lakinya, ada yang datang lagi nututi sampai habis akhirnya. Astagfirullah. Sampai akhirnya balik lagi. Setelah itu ditelepon sama kepala sekolah, disuruh balik semuanya. Sampai di sekolah paginya itu ya biasa kan, anak dulu kalau dijemur itu kan biasa. Dijemur yang bendera ya. Disuruh menghormat bendera, sama ditempelin saya dengan kepala sekolah. Ini adiknya guru yang membuat kacau. Pak. Nah, dulu kan ditempelin itu biasa. Iya. Zaman dulu fisik masih ini ya. Memang, tapi ya kenakalannya anak seperti itu. Wow, luar biasa Pak. 5 hari, nggak tahu-tahu. 5 hari. Sampai ditelepon kepala sekolah suruh balik. Akhirnya balik semua. Besok paginya Senin itu waktu upacara seperti biasa, seperti nggak ada upacara. Seperti tidak ada masalah. Setelah upacara selesai, yang lainnya suruh masuk kelas, kita yang dipanggil lagi ke tengah lapangan suruh menghormat bendera. Berapa lama itu Pak dihukum? Oh, lama itu sampai mata itu nggak kelihatan apa-apa, menentang matahari itu. Habis itu baru ditempeleng satu, ini adiknya guru jadi pimpinan. Itu sama kakak nggak ditempeleng lagi di rumah? Wah iya. Sama ayah. Ini udah nipu orang PJKA, minta tiket gratis. Wah, ya nakalnya anak-anak dulu itu kan gitu. Kalau sekarang, waduh. Luar biasa. Apa Pak yang bisa diambil dari peristiwa itu Pak? Nah, yang bisa saya ambil itu waktu itu adalah disiplin itu memang penting. Ya, kita memang kurang disiplin waktu itu. Saya anggap ya tadinya bergurau tapi berguraunya kebajut. Udah. 1, 2, akhirnya budal semua. Nah itu kan nggak bener. Dari bercandaan, iseng. Padahal kereta api kayak baru Surabaya Jakarta yang tidur di bawah itu. Kalau rame-rame seru sih Pak. Udah gratis. Ini literally bonek ini nih dari awalnya dari sini nih kayaknya ya. Tahun 68 itu. Jadi awal pertama kalau nggak salah namanya Jakarta Fair itu. Jakarta Fair, ya. Ulang tahun Jakarta itu. Gara-gara keretanya terlambat, datangnya itu terlambat, akhirnya acara ulang tahun Jakarta buyar, ditawari yang lebih bagus lagi, tapi namanya anak ya Pak ya. Iya. Tapi dulu waktu itu kan waktu zamannya Taimbol itu memang zamannya apa? Dulu kan ada malam kesenian dan sebagainya, pekan apa ya? Pekan juga. Oh, jadi kelas meeting ya? Kayak seperti ya itulah. Jadi pelajaran lagi kosong gitu Pak ya? Iya, lagi nyantai. Nah itu berarti salah satu. Kalau mau bolos, lihat waktu juga ya. Nah, Pak, tadi kan Pak Lasmana sempat bilang perbedaan kenakalan anak dulu sama anak sekarang. Kalau yang Bapak alami sebagai guru, kenakalan anak sekarang seperti apa sih Pak yang bikin Pak Lasmono geleng-geleng gitu? Kalau kenakalan anak sekarang itu ditunjang dengan teknologi. Ditunjang teknologi? Iya. Kalau saya pikir ya, kenakalan anak sekarang itu ditunjang dengan teknologi, HP dan sebagainya, untuk membuat apa ya? Saya ngajar itu kan tahun 2011 pensiun.
Kemudian tahun 2000 diperpanjang 2 kali 2 tahun, berarti 2015 persis saya pensiun resmi. Jadi mulai tahun-tahun 2000-an ke atas itu 2010, 2000 itu sudah kemajuan teknologi makin marak ya. Dan kenakalan anak itu dan anak kita itu lain ya. Waktu saya ngajar dulu itu sebelum ada kemajuan ini, dulu itu nggak takut memarahi. Sekarang itu memarahi anak juga takut. Oh, karena nanti anaknya lapor ke bapaknya. Nah, itulah. Tegur. Iya. Sampai segitunya Pak sekarang kalau ngajar Pak ya? Iya. Jadi kita itu padahal kita itu tidak hanya mengajar ya, mendidik, mengajar. Bagaimana kita bisa mendidik kelakuan anak? Kalau kita mau kerasin sedikit, lapor orang tuanya, wah sudah. Orang tuanya protes. Dengan adanya berita-berita seperti itu, rasanya anak itu semakin manja. Semakin manja kan. Nanti kalau kita gini kan, dulu ada Pak Wiji namanya, itu sering menjiwit kalau anak itu sekarang nggak berani. Jiwit itu ya dilaporkan ya jadi kali. Jadi cuman ditegur gitu aja ya? Ya tegur. Nah, anak ditegur kan ya anak yang gampang ditegur, yang anak yang mentor ditegur ya tutup telinga ya. Nah, itu bedanya dengan dulu dan sekarang. Jadi kalau dulu kan kita itu betul-betul mendidik dan mengajar ya. Kalau anak saya pernah juga ya, artinya nggak sampai memukul tak memarahi lah. Tapi begitu pada akhir-akhir ini sudah kita itu mau memarahi, lihat baca koran, wah dilaporkan polisi, ditinggal polisi. Nah itulah yang menjadi kendala bagaimana kita itu mendidik dengan baik kalau ada kendala seperti itu. Padahal kelakuan anak seperti itu adalah penyebabnya juga kalau dimanjakan oleh orang tua. Pernah nggak Pak ada peristiwa Bapak berdiskusi akhirnya dengan seorang wali murid gitu ya, gara-gara anaknya bisa ditegur atau apa gitu. Yang diinginkan oleh bapak ibunya itu seperti apa sih Pak? Ngajar itu ya gini aja, nggak usah ada nggak pernah kayak gitu Pak? Oh, enggak pernah saya berdiskusi. Belum pernah sampai segitunya ya? Iya. Cuman dalam hati saya itu dalam hati itu berkecamuk. Karena ini caranya piye. Anak itu bisa menjadi apa norma kesusilaan anak itu bisa baik terhadap guru. Sedang guru itu mau bertindak kan juga gimana ya? Bukan takut, cuman apa ya? Ewo pakai ewo, bilangnya itu. Enggak seperti dulu. Kalau enggak mau itu berat mejanya kan sudah diem mana. Dulu guru masuk diem, sekarang guru masuk pencelaan, ya kan? Kan beda. Oh, anunya sudah lain. Nah, kalau dari Pak Lasmono melihat ya pengalaman dari sekian tahun menjadi guru, terus melihat pergerakan zaman bahwa anak-anak ini akhirnya juga ikutan berubah, ada pesan nggak Pak untuk Bapak Ibu yang saat ini anak-anaknya sedang bertumbuh, sedang berada di sekolah? Kan setahu saya ketika anak berada di sekolah itu orang tuanya ya para guru ini gitu kan, ketika di rumah adalah bapak ibunya gitu. Nah, ketika seperti itu kan setidaknya kayak seperti mendelegasikan tugas bahwa bapak ibu guru ini memiliki hak, tanda kutip ya, memiliki hak untuk memberikan pengajaran, untuk mendidik, untuk ya marahin juga misalkan kayak gitu. Apa Pak? Mungkin mau ada yang disampaikan gitu Pak kepada nanti Jadi gini, siapa ya? kalau saya anak-anak sekarang ini belajarnya jauh lebih banyak. Coba dibayangkan ya. Ini tuntutan dari orang tuanya kan. Pagi sekolah sampai jam 1 siang, jam 2 siang. Nggak pulang, tapi langsung les bimbingan. Tuntutan orang tua itu kan sampai malam pulangnya. Terus kapan dia istirahat? Kapan dia mengerjakan tugas-tugas dari sekolah?
Jadi orang tua itu menuntut supaya nanti harus masuk ke perguruan tinggi ini, harus dilakukan ini. Padahal istilah itu jedingannya anak itu, porsinya anak itu kan sudah tertentu. Mau dituangi lagi ya kan ya bludak, iya kan? Jadi kalau menurut saya itu apa ya, over. Orang tua sekarang itu terlalu over untuk anak-anaknya sehingga nggak ada waktu jeda. Jeda itu nggak ada. Saya sendiri melihat anak-anak yang pulang dari sekolah waktu saya ngajar itu, yang terakhir-terakhir ini, pulang dari sekolah itu nggak langsung pulang, langsung jalan kaki ke Jalan Selamat gitu, ke Bimbingan Siku ya, sampai malam. Padahal berangkat jam 6 kurang jam 7 kurang seperempat sudah masuk sekolah, pulang jam 7 malam. Dan harapan orang tua anaknya pintar. Kalau menurut saya anak itu ya mudah-mudahan ya pintar sungguhan, tapi kalau menurut saya kalau overload nggak bisa masuk juga ilmunya ya Pak. Ya, dan juga kebanyakan kan orang tua itu diloskan mendidik dilepas gitu aja, dia sibuk sekali mencari nafkah untuk mencari kesibukan di luar. Pokoknya anaknya kalau nggak di sekolah ya di bimbingan susah. Wah, yang terakhir ini teguran juga buat saya sebenarnya. Sebagai seorang orang tua. Jadi, saya itu melihat sendiri kapan ya anak-anak itu sanggup sekolah, sanggup nasi, makan siang, kemudian saya coba jalan ke Jalan Selamat itu, lihat di PO, lihat di mana anak-anak, Pak Lasmono, kamu enggak pulang nanti Pak, habis bimbingan Pak. Terus kapan kowe turun nih, kapan kowe istirahat ya? Itu kan, kalau menurut saya loh, itu terlalu over kan. Anak itu tolonglah diberikan jeda istirahat untuk sedikit refreshing, kemudian baru ya bolehlah dilekkan. Iya juga ya. Karena kalau misalkan dari jam 2 sampai jam 5 dia bimbingan, sampai rumah kan nggak tidur siang, ngantuk, terus ngerjain tugasnya gimana gitu ya Pak ya? Kalau saya memberi PR kadang-kadang ini nggak kerjakan, nggak sempat Pak. Saya kalau anak sudah bilang nggak sempat, saya sendiri sudah tahu. Mana mungkin sempat. Ya. Jadi kita mau menegur anak itu ya sudah tahu lah. Jadi anak ini nggak mungkin sempat mengerjakan tugas karena harus ikut bimbingan. Dan celakanya lagi, ini di bimbingan dengan di sekolah itu beda. Iya. Kalau di sekolah itu memberikan pembelajaran sampai runut dari atas sampai ketemu rumusnya. Tapi kalau di bimbingan diberikan trik-trik tertentu untuk masuk ke rumus itu kan sudah kadang-kadang anak itu juga saya nak melo ikai, saya nak melo ikai. Nah, tapi nggak tahu asalnya dari mana. Bisa menggunakan kalkulator oke, tapi asalnya membuatnya kalkulator gimana kan nggak tahu. Jadi ini juga apa ya, juga peringatan bagi orang tua jangan sampai terlalu memforsir putranya, karena daya tampung ini kan semuanya itu daya tampung itu ada batasnya. Kalau kita melihat betul-betul ngeri kok, anak itu berangkat jam 7 kurang seperempat, pulang sampai maghrib, orang tuanya juga berangkat pagi, pulang malam, tahu anaknya sudah di rumah oke, tidur sama-sama kapan belajar dulu. Itulah yang ada. Kalau dulu nggak ada bimbingan tes kan, zaman ya nggak ada. Pulang sekolah main layangan dulu. Nah, kalau sekarang kan dituntut karena ada tes ini. Tes ini kan tes itu kan tidak memerlukan knowledge-nya, tidak memerlukan pengetahuan. Pokoknya menginginkan anak itu hafal jawabannya ini. Ya. Padahal di sekolah tidak seperti itu. Itu kan bertolak belakang. Pak Lasmono, ini kan menuju ke Indonesia Emas ya 2045. 2045, 100 ya, tahun. 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini pasti banyak hal yang harus kita capai, banyak hal yang harus kita persiapkan. Nah, salah satunya adalah anak-anak muda ini, karena anak-anak yang saat ini
sedang sekolah, anak-anak sekarang yang sedang bertumbuh inilah yang nantinya akan menjadi pemimpin, yang akan menjadi orang-orang yang menjalankan negara ini di tahun 2045 itu. Nah, menurut Pak Lasmono, karakter apa Pak yang harus dimiliki, yang harus ditumbuhkan oleh anak-anak ini, kemudian oleh orang tuanya, para guru juga, Pak Lasmono sebagai guru juga, dan semua orang agar generasi muda ini bisa siap nantinya di Indonesia Emas ini menjadi lebih baik lagi Indonesianya. Gini, jadi kalau menurut saya ya, untuk berikan karakter building. Jadi anak-anak ini harus dipersiapkan betul untuk mencintai. Yang mencintai dulu, mencintai sekolahnya dulu. Kalau sekolahnya sudah dicintai, maka dia akan menimba ilmu di sekolah itu sebanyak-banyaknya. Kalau sekolah sudah dicintai, apapun yang diminta oleh sekolah akan dipenuhi. Begitu juga orang tua harus mendukung supportive lah, harus mendukung support anak untuk memberikan memberikan masukan bagaimana cara belajar yang baik. Karena apa? Karena tidak hanya belajar di sekolah, ya di rumah pun orang tua kan harus juga mensupport. Karena pendidikan di sekolah itu cuma berapa jam. Nanti kalau sudah anak itu sudah mempunyai kecintaan pada sekolah, mencintai pelajarannya, untuk membuat mereka itu bergairah dalam belajar, disupport oleh orang tuanya, ya disupport oleh orang tuanya untuk bagaimana membentuk karakter building yang bagus, untuk menimba ilmu yang sebaik-baiknya untuk kemajuan di masa depan. Jadi pada orang tua juga harus ada timbal baliknya, ya. Jadi jangan sampai kita sebagai guru ini ada rasa takut untuk memberikan teguran pada anak kalau anak itu menyimpang. Itu harus guru-guru juga, teman-teman guru juga harus bisa diberikan motivasi, terutama oleh mungkin dari BP3 memberikan motivasi pada orang-orang tua, dikumpulkan bahwa anaknya itu di sini itu dididik. Kalau ditegur gurunya, monggo untuk saling kita menghormati gurunya. Bukan guru itu tidak ingin dihormati kok, hanya ingin menyampaikan, mendidik supaya anak itu baik, supaya anak itu menjadi anak yang berkarakter baik. Jadi kalau gurunya sudah diberikan motivasi itu, saya kira anak itu akan termotivasi juga untuk menjadi baik. Jadi memang di era kita menjelang 100 tahun itu banyak tantangan. Kita itu negara yang nomor berapa sih tingkat pendidikannya di Asia Tenggara aja belum bisa settle. Insya Allah kita akan bisa menuju. Kalau dulu kita pernah, zaman saya dulu banyak guru-guru yang diimpor oleh Malaysia. Negara-negara mahasiswa Malaysia banyak yang kuliah di Indonesia. Kok sekarang malah banyak teman anak-anak kita yang beralih kuliah di Malaysia. Nah, itu harus diteliti kembali. Kenapa anak jadi seperti ini? Saya kira dengan pendidikan yang menuju ke Indonesia Emas ini, dengan betul-betul kita mendidik anak yang baik, tidak akan takut sama orang tua. Artinya bukan kita semena-mena ya, tapi tolong orang tua harus menyadari bahwa anak itu perlu diberikan pendidikan karakter yang baik, dan yang bisa memberikan itu adalah guru kalau di sekolah. Betul. Wah, ini menarik sekali ya, ngobrol sama seorang guru yang punya perspektif yang berbeda. Kan selama ini kan kita perspektifnya dari orang tua, perspektifnya berusaha untuk gimana caranya anak kita menjadi lebih baik, pokoknya ngasih yang terbaik. Jadi orang tua itu memang nggak ada orang tua yang
tidak memiliki Betul. anaknya lebih baik. Tapi Yes. orang tua itu kadang-kadang tidak mengukur kemampuan anak. Iya toh. Cetak. Terus pokoknya kon kudu les ngene. Kudu les ngene. Wong aku iso bayari ya kan. Betul, betul. Egoisnya orang tua ya, berarti ya. Wah, ini dia ya, satu perspektif yang sangat menarik. Tapi kalau tadi saya coba menelaah lagi, betul sih apa yang dikatakan Pak Lasmono bahwa sebagai orang tua kita jangan terlalu over untuk memberikan tuntutan kepada anak-anak kita karena mereka butuh jeda. Saya mesin aja gitu ya, nggak bisa tuh dipakai terus, pasti harus ada jedanya istirahat. Mesin ayo ono istirahat. Betul, apalagi kita gitu ya. Tapi kalau dari sisi anak-anak nih, nah ini kalau nanti misalkan nonton tayangan ini, terus mendengarkan kata-kata Pak Lasmono, jangan akhirnya dibikin alasan ya. Jangan mentang ini akhirnya, nggak bisa Pak, nggak sempet. Jangan sampai. Kadang-kadang kan kita tuh sebagai orang tua juga nggak tahu kan apa yang diberikan di bimbingan itu sebetulnya beda dengan apa yang diberikan di sekolah. Iya kan? Kalau ilmu A diberikan di sekolah itu kan dirunut dari asalnya sampai ketemu titik akhirnya. Tapi kalau di bimbingan kan enggak. Pokok terakhirnya ini caranya harus begini. Nah itulah diambil insight-nya itu anak-anak itu seneng. Oh ini. Tapi kalau sudah diubah sedikit, nah bingung dia, gak bisa apa-apa. Siap. Oh, menarik banget nih ngobrol sama Pak Lasmono. Udah berapa menit ya? 50 menit ya ini ya kita obrolannya sama Pak Lasmono. Kalau sekarang kan malah online ya. Iya, online. Apalagi online. Susah banget ya Pak negornya Pak ya? Ya, jadi gini, kalau saya melihat online sekarang itu, memang kan di perguruan tinggi IKIP itu tidak ada pembelajaran bagaimana membuat metode online. Iya, kan belum ada. Jadi kalau saya lihat online sekarang itu, mindset gurunya yang belum bisa. Jadi guru itu kan nggak tahu metode apa yang dipakai untuk pembelajaran online. Dan dia sendiri saya akui, Pak, kita nggak dapat metode didaktik tentang online. Sehingga ya metode pembelajaran offline dipakai online. Itu mindset untuk mengubah pendidikan, cara mengajar online inilah yang menjadi kendala. Sebetulnya kalau betul-betul diterapkan dengan metode yang bagus, online itu juga sedikit banyak bisa membuat lebih baik daripada tidak belajar sama sekali. Saya melihat sendiri waktu itu online. Oh ya caranya mulang kok aku murang ngerti arah apa. Gitu Pak ya. Jadi cuman beda media doang. Padahal sebenarnya secara metode pun juga harusnya ada perbedaan ya. Harus ditemukan metode mengajar yang baik. Jadi mindset-nya yang harus diubah. Kita nggak bisa mengajar di depan laptop begini seperti mengajar di manusia makhluk hidup yang offline ya. Iya. Kalau ini menurut pendapat saya loh ya. Jadi tapi betul juga sih Pak. harus diubah. Betul. Cara mengajarnya, metode pengajarannya. Memang saya akui di pendidikan IKIP Institut Keguruan itu nggak ada metode didaktik tentang online. Memang belum ada itu. Yang saya tahu ya. Jadi kita masih meraba-raba ya metode apa sih sekarang itu masih ini kan gitu. Masih sempat berdiskusi Pak mungkin sama teman-teman yang aktif. Ini karena pandemi kan sekitar 1 tahunan terakhir gitu ya. Pernah diskusi Pak sama teman-teman yang puyeng gitu. Aduh, ya opo ini. Saya pernah. Saya kan juga membuat media pembelajaran. Saya juga membuat media waktu dulu. Waktu dulu saya di SMA itu saya sudah membuat media pembelajaran. Saya upload di YouTube. Sama saya dulu. Jadi kalau anak itu saya ngajar anak nggak ngerti, kamu download aja pembelajaran. Nah, itu waktu zaman itu sudah ada kalau mau dilihat di Pak Lasmono di YouTube buka websitenya Pak Lasmono itu ada di situ pembelajaran sini. Jadi saya coba teman saya yang online coba ngisi kan itu. Udah ya, kan enak di foto ngajar. Ya kan kita belum tahu metodenya masalahnya. Ya. Baik itu gimana? Untuk merubah mindset-nya itu yang sulit ya. Makanya pembelajaran online itu daring itu kan ya enggak ada
hasilnya saya kira banyak semuanya yang mengeluh. Mengeluh itu karena kalau menurut saya mengeluhnya itu karena nggak ada hasil. Kenapa nggak ada hasil yang itu? Metodenya bukan gitu Pak ya. Orang yang memberikan itu kita belum beri. Terima kasih banyak nih Pak Lasmono. Kita sudah ngobrol-ngobrol hampir 1 jam, banyak sekali hal-hal yang kalau saya tadi catat beberapa, kalau boleh saya summary sedikit bahwa Pak Lasmono ini hidupnya lumayan agak naik turun gitu ya, karena sebelas bersaudara dengan segala macam peliknya dan kesulitannya dalam belajar, tapi tetap terus berusaha untuk memberikan yang terbaik. Kayak misalkan belajarnya ya mau nggak mau, karena ada buku turunan ya udah pakai buku yang ada, kemudian pengetahuan-pengetahuannya berusaha untuk dimaksimalkan. Kemudian sebagai seorang guru, tadi ada yang saya benar-benar garis bawahi bahwa jangan menegur depan orang lain. Tidak hanya untuk para guru, tapi untuk kita semua bisa belajar bahwa kadang-kadang kita suka nggak bisa menahan diri ya untuk melihat ada orang yang ngerasa bahwa salah nih, kita langsung tegur depan umum. Nah, ini tentunya kan akan membuat orang itu tersinggung atau merendahkan gitu ya. Nah, jangan sampai kita menegur orang lain, mengingatkan orang lain ini akhirnya berdampak pada minder atau orang itu bisa merasa tersakiti gitu ya. Jadi ada baiknya kita tegur, kita ingatkan saja secara sopan, tapi kita bahas di lain waktu dengan berbicara empat mata gitu misalkan ya. Nah, kemudian sama tadi juga Pak Lasmono sudah mengingatkan kita kepada orang tua ini pada umumnya bahwa jangan terlalu over kepada anak, jangan menuntut terlalu over. Anak-anak ini memiliki porsinya masing-masing, anak-anak ini memiliki rezekinya, memiliki keinginannya masing-masing. Sebagai orang tua kita hanya bisa menyediakan jalannya dan juga mendorong, mensupport, tapi jangan terlalu over gitu Pak ya, karena betul. Anak ini adalah manusia yang ada keterbatasan, sudah tempatnya itu sudah tertentu. Sudah tertentu, betul. Amber. Kalau amber sayang ilmu nih. Nanti kalau yang amber yang nggak penting nggak apa-apa, kalau yang amber malah yang penting malah jadi nggak ada isinya gitu Pak ya. Betul. Benar banget. Terima kasih Pak Lasmono atas ilmu-ilmunya, atas ngobrol asiknya ini. Semoga selalu sehat, semoga terus bisa memberikan bakti walaupun sudah pensiun. Terima kasih, sampai ketemu lagi kapan-kapan. Salam untuk keluarga dan semoga saja kita semua bisa mengambil manfaat dari obrolan asik seputar alumni hari ini. Viva Smada. Viva Smada. Viva Smada Pak Lasmono. Terima kasih Pak Lasmono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.